Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas seputar sengketa partai politik. Sebagai suatu organisasi, partai politik tentu saja terdiri dari banyak latar belakang, baik itu anggota maupun pengurus. Di dalam perjalanannya mengelola suatu organisasi, tentu saja konflik rawan sekali terjadi. Di dalam website Mahkamah Agung menyatakan ada sekitar 529 putusan berkaitan dengan sengketa partai politik. Namun tahukah teman-teman semua, sengketa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terdiri dari apa saja? Sengketa partai politik, kalau teman-teman tahu, itu yang pertama ada perselisihan kepengurusan. Kemudian yang kedua itu ada pelanggaran terhadap hak. Yang ketiga ada pemecatan secara sewenang-wenang dari pimpinan. Terus juga kemudian ada keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh partai politik. Nah, lantas bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan ketika sengketa itu terjadi di internal partai politik? Ada dua hal yang bisa dilakukan, teman-teman. Sengketa berkaitan dengan kepengurusan itu diselesaikan di dalam internal partai politik. Lembaga penyelesaiannya tentu saja menggunakan mahkamah partai politik. Untuk jangka waktu penyelesaian itu bisa ditempuh 60 hari sejak mahkamah partai politik membaca berkas yang sudah diajukan oleh calon pemohon. Terus kemudian selain di dalam internal partai politik, kita juga bisa mengajukan keberatan di luar partai politik, yaitu kepada pengadilan negeri dan juga Mahkamah Agung. Lantas persoalan apa saja yang dapat diajukan di pengadilan negeri? Yang dapat diajukan ke pengadilan negeri salah satunya adalah pemecatan yang dilakukan oleh pengurus partai politik terhadap anggotanya. Namun di dalam implementasi lapangan sendiri ternyata tidak cukup hanya dengan pengadilan negeri. Beberapa pihak kadangkala juga melibatkan pengadilan tata usaha negara untuk menyelesaikan persoalan sengketa partai politik. Ketika ada salah satu kader yang di PAW atau diganti oleh partai politik dengan kandidat lain, tentu saja nanti akan keluar SK, baik itu dari Kementerian Dalam Negeri, gubernur, dan juga gubernur gitu. Nah, pada saat pemberhentian itu terjadi, SK itulah yang kemudian digugat oleh para pemohon untuk dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika kita lihat, sepertinya asas final and binding yang selama ini ada di dalam penyelesaian sengketa mahkamah partai politik ini jelas hanya sebuah frase semata-semata, karena toh pada prakteknya para calon ini dapat mengajukan berbagai upaya hukum baik itu ke pengadilan negeri maupun ke pengadilan tata usaha negara. Nah, daripada kita selalu bingung pengadilan mana yang kemudian berhak untuk menyelesaikan perkara ini, menurut hemat kami gitu, kami lebih bersepakat jika penyelesaian sengketa partai politik ini dimasukkan ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan pembubaran terhadap partai politik. Jadi tinggal diperluas saja kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk juga memutus sengketa yang terjadi di dalam kepengurusan partai politik, karena ini dirasa lebih independen, mengingat ketika persoalan ini diselesaikan di MMP atau Mahkamah Partai Politik, akan sulit sekali mencari titik imparsial ataupun independensi daripada MPP itu sendiri, karena bagaimana dia harus memutuskan suatu perkara yang itu berkaitan dengan pengurus, di mana saat itu MPP ini juga merupakan pengurus daripada partai politik itu. Jadi untuk mewujudkan partai politik yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, perlu adanya satu lembaga independen di luar MMP untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun sengketa partai politik. Nah, dan perlu diingat di dalam risalah undang-undang partai politik, sengketa parpol ini pun juga dibagi menjadi dua. Itu ada sengketa keperdataan dan sengketa partai politik. Menurut hemat kami, ada kesalahan dalam pramu undang-undang partai politik sehingga tidak mengklasifikasikan itu. Dampaknya sampai hari ini masyarakat kebingungan ketika terjadi sengketa partai politik. Itu tidak berujung, penyelesaiannya harus dibawa kemana. Aku mau tahu dong pendapat kalian gimana. Kira-kira lembaga mana nih yang paling ideal untuk diberikan kewenangan
jawabannya? Komen di bawah. Thank you.